Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Puji dan syukur kembali kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta selawat dan salam dihadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita hormati Ibunda Ainun Mardiah SPDI MSI selaku Sekjen K3S Medan Belawan dan juga merupakan tuan rumah acara ini. Yang sama kita hormati Bapak Syafi'i MA, pengawas KKI PAI Kota Medan. Dan yang sama kita hormati Bapak Azwar Ea, Ketua KKI PAI Kota Medan. Dan yang sama kita hormati Ibu Fatimah Dewi, Ketua KKI PAI Medan Belawan. Dan juga yang sama kita hormati Bapak Salman, perwakilan DT Peduli wilayah Sumatera Utara. Jadi yang namanya peduli memang sering kita dengar, tapi hari ini memang betul-betul peduli. Tadi saya dengar Bu Ainun bilang peduli dengan kipas, peduli dengan AC. Mudah-mudahan nanti juga peduli dengan ustadznya dan korinya. Dan yang sama kita hormati Adindaku Al-Ustadz Haji Azra Yasibuan. Ini koni internasional, bisa bertemu di sini. Dan mereka ini trio Hasibuan. Abangnya Al-Ustadz Haji Ja'far Hasibuan, yang kedua Haji Darwin Hasibuan, dan yang ketiga Haji Ajwa'i Hasibuan. Begitu juga aku bertemu dengan nenek itu di kampung sana. Kok bisa melahirkan 3 anak? Kori internasional 3. Aku 3 itu kori anakku, tapi tak ada kori. Kuri ya. Tadi sudah dilantunkan Gema Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang cukup luar biasa. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling aku kasihi, menghormati Bapak Ibu guru se-Kecamatan Medan Belawan. Apa kabar Bu? Sehat? Bapak sehat Pak? Semua sehat? Kantongnya? Jangan khawatir, sebentar lagi PPG cair. Pokoknya udah sehat ya bilang. Ustaz kok tahu? Karena istriku juga termasuk dalam bahagian itu. Ibu bapak saudaraku yang berbahagia, dan juga yang sama kita hormati Ketua Panitia Ustaz Wiyanto, dan protokol kita yang begitu semangat. Jadi kalau kata Bu Ainun udah bahwa apa yang dibacakan Kori tadi sebenarnya menyentuh hati dan kalbu kita. Tapi kenapa itu tidak sampai kepada kita? Mungkin masih ada di antara kita yang disibukkan dengan omongan yang tadi malam belum selesai. Jadi hari ini dilanjutkan. Saya tadi malam baru pulang dari tebing jam 2 malam sampai Medan. Lalu saya di WA jam 9 Ustaz ceramah yo, datang aku setengah 9. Terakhir sampai di sini duduk aku 2 jam. Kalau tahu gitu harus tidur aku tadi, karena masih letih dan lelah. Dan tadi malam saya di situ lumayan juga, anak-anaknya banyak, ributnya sama kayak hari ini. Aku udah di sana anak di sini.
Ibu, tadi Bu Ainun bilang Ustaz itu suka nyindir-nyindir. Memang betul lah. Kalau ada Ustaz nggak nyindir-nyindir, nggak Ustaz namanya. Nanti kalau ada sindir-sindir ibu, jangan marah ibu. Kita masuk Ramadan. Nah, kalau nanti ibu marah dalam keadaan positif, apa boleh buat? Serahkan sama Allah. Nah, kan begitu. Mudah-mudahan kita semua adalah orang yang selalu berada dalam rahmat Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu bapak saudaraku yang berbahagia, kita tidak perlu bahas tentang sejarah Isra Mi'raj. Saya paham. Saya ngomong ini bukan dengan orang-orang yang tidak berkualitas. Hampir rata-rata semuanya adalah orang-orang yang berkualitas dari sisi keilmuan. Makanya gelarnya SPD dan SPDI. Sampai saya tadi pun hampir disamaratakan dengan protokol. Tetap saya jadi SPDI juga. Padahal udah kuliah S2, bersombong. Dibilang orang tunggulah ke SPD, kapan aku jadi guru? Belum pernah lah. Kalau belum pernah jadi guru, itu guru terbang. Tapi walaupun begitu, demi kebersamaan gak apa-apa lah. SPD lah itu langkah, kalian situ mikir. Yang penting kita bisa menyatu. Hari ini Bapak Ibu, aku ingin ajak kita menyatu. Apa yang kita satukan? Visi, misi kita ke depan. Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang bisa memiliki suri tauladan yang baik. Bagaimana kita mampu untuk menyikapi persoalan kehidupan di alam ini. Bagaimana kita bisa menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Saya percaya kita semua adalah orang yang kepingin hidupnya berkah. Karena mencari keberkahan adalah sesuatu yang harus kita jalani. Hidup indah bila mencari berkah. Bapak guru kepingin jadi guru yang diberkahi. Ibu guru kepingin jadi guru yang diberkahi. Kholi kita kepingin jadi kholi yang diberkahi. Ustaz kepingin jadi ustaz yang diberkahi. Istri kita kepingin jadi istri yang diberkahi. Suami kita ingin kepingin jadi suami yang diberkahi. Anak keturunan kita juga kepingin menjadi anak yang diberkahi. Tapi bisa tak kita peroleh dan kita raih itu kalau kita tidak melakukan usaha yang terbaik. Makanya Rasulullah Isra Mi'rajnya itu diberkahi Allah. Kenapa Allah memberkahinya? Supaya apa yang terjadi pada saat Isra Mi'raj itu tidak menjadi sesuatu yang berakibat tidak baik bagi kita umatnya. Itu dia. Makanya hidup ini indah bila mencari berkah. Jadi kalau kita bicara tentang sejarah Nabi, sejarah Isra Mi'raj, saya percaya kita semua adalah orang yang mudah paham. Tapi yang terpenting hari ini yang mau saya bicarakan adalah apa hikmah Isra Mi'raj yang dapat kita jadikan sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan kita di sisa-sisa umur yang diberikan Allah kepada kita. Ibu, Bapak Guru yang kami hormati, pada pagi ini saya hanya menyampaikan dua saja. Mohon maaf kalau suara saya agak sedikit serak-serak indah, karena memang selama bulan Isra Mi'raj ini, alhamdulillah jadwal itu ada. Sampai ada jemaah saya bilang, alhamdulillah Ustaz jadi panen ya. Kenapa panen? Karena bulan Isra Mi'raj, diundang sana, diundang sini. Ini jujur disampaikan, yang panen itu bukan Ustaz tuh. Yang panen itu istri Ustaz. Aku capek pokok-pokok, ujung-ujungnya amplopnya semua dia juga ya. Jadi yang panen itu dia, saya hanya sekedar mengikuti alur saja. Ya. Jadi pada kesempatan ini saya menyampaikan juga apa yang harus kita lakukan. Apalagi melihat tema kita meningkatkan kualitas ibadah sholat dan keteladanan akhlak dalam mendidik. Mantap. Keteladanan akhlak dalam mendidik artinya apa? Kita ini harus jadi guru-guru yang menjadi suri tauladan, contoh bagi generasi-generasi kita ke depan. Pertama yang harus kita lakukan adalah upgrade keimanan kita. Bagaimana cara kita mengupgrade keimanan kita? Perbaiki ucapan kita. Dengan kita memperbaiki ucapan,
maka akan melahirkan satu sikap di dalam hati kita untuk kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang Allah. Jadi orang yang mengupgrade keimanannya, maka dia akan berusaha untuk memperbaiki ucapannya. Sekarang coba perhatikan berapa banyak ucapan-ucapan yang justru tidak mengandung manfaat dalam kehidupan. Tadi kita sudah ditampilkan dengan grup selawat. Itu ucapan-ucapan yang indah. Daripada ibu-ibu berucap 3-4 jam duduk di sana, bercakap bertumbur segala macam, gak ada manfaatnya. Entok lebih baik ucapan itu yang keluar adalah ucapan-ucapan yang mengandung makna dan manfaat. Kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berucaplah yang baik. Kalau tak mampu, diam. Masih dulu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, berucaplah yang baik. Kalau tak mampu, diam. Ribut lagi. Memang maklum kita Pak, ibu-ibu ini Pak, seorang perempuan sebelum menikah, orang ini kembang desa, harum wangi lembut. Tapi kalau udah menikah, kembang api, meledak meletup. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu diberkahi Allah. Perbaiki ucapan. Bukankah Islam sudah mengajarkan kepada kita? Absus salam bainakum, kata Rasul, tebarkan salam di antara kamu. Ketika ketemu dengan saudara, assalamualaikum, maka kita jawablah salam itu dengan kalimat wa'alaikumussalam. Nah sekarang banyak orang ucapan salamnya bersalah. Ada yang salam assalamualaikum, 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 gak ada maknanya. Datang yang jawab, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Apalagi kalau nenek-nenek Hebrew sekarang, cucunya datang ke rumah umurnya 3 tahun, besar salam, Assalamualaikum nek, namanya masih cekak. Datang neneknya, Tumsalam. Gimana itu? Kita disuruh berucap yang baik untuk mengupgrade keimanan kita. Apalagi kita di dalam ajaran Islam diajarkan kalau mau makan ada ucapan yang indah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Selesai makan ada ucapan yang baik, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ketika kita keluar dari rumah ada ucapan yang baik, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ketika naik kendaraan, baik itu pesawat, kapal laut, mobil, kereta dan lain sebagainya, ada ucapan yang baik, bismillahirrahmanirrahim wa musaha inna rabbi laghafurur rahim. Ketika kita mau tidur ada ucapan yang baik, bismillah Allahumma ahya wa bismika amut. Ketika bangun tidur ada ucapan yang baik, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ketika kita ingin melakukan kerjasama antara RCTI dan SCTV di malam Jumat di saat hujan yang lebat, juga ada ucapan yang baik, Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Panjang. Ustaz panjang kali, Ustaz aku udah gak tahan. Ya udah baca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selesai. Ada ucapan yang indah, tapi kita tidak mau membiasakannya. Maka wajar kalau kita ini selalu jauh dari keberkahan Allah. Bukankah Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj melintasi neraka? Dan waktu melintasi neraka yang dia lihat adalah kebanyakan penghuni neraka itu golongan jin dan manusia. Dan di antara golongan manusia itu adalah berjenis kelamin perempuan. Ketika Rasul bertanya, ya Jibril, kenapa lebih banyak perempuan dari laki-laki?
Apa jawab Jibril? Itulah contoh umatmu ya Rasulullah yang tak mampu untuk berucap baik. Tuh. Ini kita mau masuk Ramadan. Kebudayaan Indonesia ini situ mau Ramadan baru ziarah. Nah, kalau nggak masuk Ramadan nggak ziarah nih. Dan ada tata cara berziarah. Di antaranya adalah ucap salam. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Satu pesan saya kepada kita semua, jangan berharap orang itu menjawab. Ada nenek-nenek yang bilang tuh, Ustaz ini banyak menyalah nih, kenapa? Katanya menjawab salam hukumnya wajib, iya. Masa aku disalam sama orang tua itu nggak jawab? Tahap yang mau kan nenek itu gila. Nggak tahu lah tuh. Yang iya jangan berharap baik. Masuk assalamualaikum ya ahli kubur. Ada suami istri mau ziarah. Lalu istrinya bilang, oh bang, iya. Kata Ustaz, nanti kalau kita beri salam, hukum memberi salam itu sunnah. Terus menjawab salam hukumnya wajib. Nah, yuk bang kasih salam. Bilang salamlah suaminya. Assalamualaikum ya ahli kubur. Gak ada yang jawab. Apa kata istrinya? Kok landak aja orang ini gak mau jawab ya? Kata istri, ulangi bang. Diulangi lagi sama lakinya. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ih, sombong-sombong orang ini gak ada yang jawab. Ulangi bang. Diulangi lagi sama suaminya. Assalamualaikum ya ahli kubur. Gak ada juga yang menjawab. Apa kata istrinya? Bang, orang ini memang gak ada otaknya semua. Gak mau orang jawab salam. Udah bilang kita yuk ambil ziarah. Suami istri sama pautnya. Ini yang gitu. Maka ketika kita mampu berucap baik, maka akan lahirlah hati yang baik. Kenapa? Karena hati itu akan baik manakala dimulai dengan ucapan yang baik. Kalau ucapan kita tidak baik, maka hati tak baik. Kalau hati tak baik, perbuatan kita baik. Mana buktinya Ustaz? Dalam diri manusia ada segumpal darah, manakala ia baik seluruh tubuh, manakala ia rusak seluruh tubuh. Segumpal darah itu adalah hati manusia. Jelas kan? Itu syair diambil dari sebuah hadis. Bahwa di dalam diri manusia itu ada segumpal darah yang namanya hati. Manakala baik-baik seluruh perbuatan anggota tubuh kita, tapi kalau dia rusak, maka rusak seluruh anggota tubuh. Gimana hati mau baik kalau ucapan tak baik? Maka dimulai dengan ucapan yang baik. Ibu berucap yang baik. Kalau manggil suami itu, panggilan dengan panggilan yang baik. Abang ini tidak. Suami panggil kakek, istri panggil nenek. Kakek, makan. Nenek, makan. Ya Allah. Kadang-kadang aku pikir itu suaminya apa kakeknya. Untuk mengajari cucu Ustaz, kalau mengajari cucu silakan, kalau cucu itu ada. Nah kalau sampingnya ibu sama bapak di dalam kamar berdua, lalu kakek juga, kek bobok yang ini, enggak mungkin. Maka ini yang harus kita latih, berucap yang baik. Ketika kita mampu berucap baik, maka insya Allah hidup ini berkah. Tapi kalau kita tak mampu berucap baik, maka hidup ini tidak akan pernah berkah. Ibu, mau nggak Isra Mi'raj ibu diberkahi Allah? Bapak mau nggak Isra Mi'rajnya diberkahi Allah? Isra itu artinya perjalanan, Mi'raj itu artinya naik. Berarti Isra Mi'raj adalah perjalanan yang kita lakukan untuk sampai kepada sebuah peningkatan. Kalau mau Isra Mi'raj kita ini diberkahi oleh Allah, maka yang harus kita lakukan pertama adalah perbaiki ucapan kita, upgrade keimanan. Nih,
perbaiki ucapan. Ibu mulai sekarang kalau panggil kawannya panggillah dengan panggilan nama yang indah. Dia punya nama bagus, panggil Pak Guru, panggil Bu Guru, panggil Pak Ustaz, panggil Bu Ustazah, atau panggil namanya. Jangan dipanggil yang lain-lain. Ini kadang-kadang ya Allah yang lebih. Ada nanti orang tampil, ada orang tampil nanti kan kena cibir. Baru itu, aku tuh panggil. Ibu-ibu pernikahan wirid datang juga, tapi dicibir-cibir orang punya. Ada satu kelompok pernikahan wirid dan waktu wirid disuruh baca Yasin, tapi matanya kebelalak kemana-mana. Tengok orang, ditengok-tengok ini. Ketengok pula foto kawan, ya Allah, rupanya mati kawan ibu ini kurus sekali ya. Berarti Yasin, mulut nih bisa dijaga. Dan nanti disuruh yang satu, Bu, ibu yang bawa tahtinnya, apa jawabannya? Jangan aku lah, aku batuk. Ibu bawa tahlil lah, jangan aku lah, kenapa? Aku lagi sakit kepala. Terakhir yang bawa mulai dari Yasin, tahtil, tahlil, doa ketika wirid, itu aja orangnya. Kebetulan yang bawa doa pun sudah agak tua, agak lama doanya, tapi udah tua, panjang doa. Mulai dari diangkat tanganku sampai diturunkan tanganku, tak berhenti doanya. Cibir dari datang, lama kali buku itu bawa doa, padahal sebentarnya kalau cuma kayak itu baca buku aku panggil dulu. Maka wajar kalau kita begini-begini terus. Belum lagi nanti pulang wirid dikasih bontot, sepanjang jalan dicibir bontot orang. Kok ringan ya? Kok ringan ya? Kata satu bilang lontong, enggak, serabi, lontong, serabi, lontong, serabi. Belum sampai ke lokasi tempat rumahnya masih di pos kabling, dibuka orang itu bontot. Waktu dibuka, kan betul lontong kan? Ya Allah. Menghadiri undangan pesta itu begitu juga, dicucu-cucu hidangan itu mah, itu daging. Terakhir terpilih lengkuas, rasa itu. Udah sampai di tempat lokasi dulu, apa dia bilang sama lakinya? Oh bang, ya, kok kecil-kecil lagi dagingnya ya? Mencibir lagi. Udah nih, boleh syukur alhamdulillah. Datang suaminya bilang, kok tadi sabunnya berapa deh polisi? Nipul bang, kurangnya aja lah dari 10.000. Kenapa daging kecil-kecil? Begitulah kita ini. Gimana Isra Mi'raj kita ini mau diberkahi oleh Allah? Gimana perjalanan kehidupan kita mau diberkahi oleh Allah? Kalau justru kita tidak memulai dari diri kita sendiri. Orang yang sudah mampu berucap baik maka hatinya baik. Kalau hatinya baik maka perbuatannya baik. Kalau perbuatannya baik, ketika dia menjadi seorang pendidik maka dia akan menjadi pendidik yang teladan. Ketauladanan. Saya pernah jadi guru di Pancabudi SMA Unggulan. Enggak? Di situ kan kalau jadi guru pakai dasi, rapi. Ada murid yang tidak pakai dasi, kita tegur. Sini Pak. Ya Pak, mana dasi? Tinggal Pak. Kenapa bisa tinggal? Dia tidak berani protes kita. Kenapa? Karena kita sendiri mengikuti aturan. Sekarang banyak manusia yang menyuruh, tapi justru tak balik ke dirinya. Contoh, berapa banyak bapak-bapak sekarang nyuruh anaknya sholat ke masjid, bapaknya sendiri pun tak pernah ke masjid. Betul nggak, Pak? Aku bukan nyindir kalian ya. Aku tahu nengok wajah-wajah kalian berapa aku jarang ke masjid ini. Itu dia, berapa banyak? Terakhir anak itu kan tak mau. Disuruh ibu menyuruh anak ibu supaya menjadi wanita yang soleha. Nah, adunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Oh nakku, dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang soleha, perempuan yang soleha. Mulai hari ini dan seterusnya, jangan kau nampakkan aurat kau ya nakku, kata ibu. Terakhir ibu sendiri pun tak pakai hijab. Ngikut nak kan? Mana ngikut?
mana ngikut itu anak. Kau mau kemana? Ke tempat kawan mak. Kayak gitu penampilan kau. Ya nggak apa-apa mak. Pakai jilbab kau. Allah mama dulu mamanya nggak pakai. Bilang apa? Ini pagi ini ku tengok menjelang siang ini, dia udah bercampur-campur ini. Dulu tadi pagi ku tengok cantik-cantik kali, sekarang udah agak bergerut ku tengok. Tak ada gelapar aku belum. Tahu lah. Ini ibu-ibu kita seperti ini. Ini hari ini tengok, bagus-bagus pakainya, jadi cantik oke. Nanti udah pulang ke rumah bergabung sama kawannya. Komunitas kaster jamaah. Beda seru begitu. Nah lupa pakai jilbab. Mau belanja ke warung, walaupun warungnya sebelah rumah, jilbab nggak dipakai. Bisa nggak jadi toladan seperti itu? Istri saya itu bukan ustazah. Saya kenal istri saya itu adalah seorang perempuan yang memakai celana li ketat dan baju ketat. Itu saya kenal. Tapi alhamdulillah dengan sedikit perbaikan, perubahan dan segala macam yang kita lakukan, alhamdulillah sekarang sudah mulai ada baik dan berubahnya. Sampai satu saat kepingin saya dia itu pakai celana li ketat lagi. Pak saya bilang, kok coba pakai celana ketat dengan baju ketat. Apa dia bilang? Gatal banget itu dia orang itu. Dia tak mau lagi dia. Masih ada celana linya di lemari itu, tapi tak pernah lagi dipakainya itu. Kamu kita sempit tak tahu lah berapa kita bongsor. Artinya apa? Kita yang kasih contoh. Bagaimana kita mau memberikan contoh kepada orang lain sementara diri kita tidak memberikan contoh? Kita mengatakan berucap yang benar, sementara kita tidak mau berucap benar. Coba perhatikan berapa banyak saudara-saudara kita yang justru hari ini mereka berada pada satu situasi yang justru jauh dari berkah Allah. Ibu kepingin diberkahi Isra Mi'rajnya, tetapi ucapannya masih menyala. Kalau ucapan menyala, hati pun menyala. Kalau hati menyala, maka perbuatan pun menyala. Kalau ucapan, hati dan perbuatan menyala, gimana kita bisa jadi tauladan dalam rangka untuk membentuk generasi ke depan yang lebih indah, termasuk anak-anak kita. Anak saya 3, 1 lajang 2 gadis. Itu setiap pagi ribut kampung itu sendiri. Tiap pagi. Tuh ngapain Ustaz? Bangunnya orang itu subuh. Bang, bangun bang. Bang. Makin naik tension. Suara gua aja itu. Bangun, sholat subuh. Ntar lagi ya. Astagfirullahaladzim. Orang satu bangun. Makanya kalau pagi-pagi ada suara kayak itu, apa kata orang tua? Allah Ustaz jadi itu bangun dia anak. Tapi kita sholat subuh dong. Awak nyuruh awak anak sholat subuh, awak tak sholat subuh. Menyuruh dia sholat duhur, awak tak sholat duhur. Menyuruh anak awak sholat berjamaah, awak tak pernah berjamaah. Gimana itu coba? Ini yang terjadi. Maka saya di tahun 98, saya masih ingat di tahun 99 kalau tidak salah, itu ada seminar yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Medan, dan saya hadir pada saat itu membicarakan tentang masalah kenakalan remaja. Mereka semua menyalahkan remaja. Remaja ini tak bisa diatur, remaja ini begini, remaja ini begini, remaja begini. Saya bilang, Pak, izin Pak, ya, jangan salahkan remaja dulu, kembali kepada diri kita. Kita udah bagus atau belum? Itu. Ibu menyalahkan anak ibu kenapa nggak pernah sholat. Coba tarik ibu diri sendiri, ibu udah sholat belum? Bapak marah-marah dengan anak bapak lantaran dia nggak rajin bekerja. Bapak dulu rajin kerja enggak? Bapak paksa anak bapak yang belajar supaya pandai cuci piring, mana tahu meratu dia udah pandai. Saya tanya sama bapak pernah nggak dulu cuci piring di masa muda? Ini harus dilatih. Ini adalah ucapan itu. Makanya orang-orang tua dulu itu tak salah orang-orang tua dulu. Jangan kau duduk di pintu nanti jodoh kau jauh. Betul. Kenapa?
depan pintu, berarti orang tak bisa lewat. Kalau orang tak bisa lewat, berarti tak ada rezeki yang datang. Tahu kan? Itu maknanya. Jangan diduduki bantal, nanti kok sakit kepala. Setelah diselidiki ternyata, kenapa kita tak boleh duduk di bantal? Karena bantal di tempat kepala. Kalau kita duduki, berarti kita sudah tak stres. Oke, kalau ada di antara ibu yang duduk di atas bantal itu stres. Itu dia. Jangan kau begini, jangan kau begini, jangan kau begini, jangan kau begini. Dulu. Ternyata dia ini memberikan contoh teladan yang baik bagi kita. Nah, pernahkah juga itu kita sampaikan kepada anak kita dengan ucapan yang baik? Ketika makan bersama, ayo berdoa dulu ya. Bawa doa nak, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, kata mama sama anaknya. Baru makan. Habis itu ada yang bercakap waktu makan, apa kata ayahnya? Gak boleh gak dimakan bercakap, nanti salah telan. Makan. Sekarang mana ada lagi itu? Jangankan untuk makan jangan bercakap, makan berkumpul bersama keluarga pun udah langka sekarang. Ibu makan di dapur, bapak makan di teras, anak makan di tempat tidur. Berserak semuanya. Ada nggak yang baca doa? Amin. Kita berharap agar keluarga kita itu keluarga sejahtera. Kita berharap agar keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Tapi justru kita tidak pernah mau tarik diri. Gimana caranya? Ternyata keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah adalah keluarga yang diberkahi Allah. Gimana keluarga kita mau diberkahi Allah kalau kita tidak pernah mau berucap yang baik? Ini aku bukan ngajarin dulu, aku sekedar mengasih tahu. Jadi kan banyak di masyarakat berucap yang baik. Ustaz ya, aku punya tetangga, asal gua ajak ngomong gak pernah jawab. Jangankan untuk menjawab, senyum pun tak mau Ustaz. Terus marah nak Ustaz? Kenapa ibu marah? Ya, gua ajak ngomong dia gak mau menjawab. Jangankan dia mau menjawab, senyum pun gak mau, cemberut aja mukanya. Selidiki dulu Bu, apa masalahnya. Rupanya setelah diselidiki, ompong giginya. Macam mana maksudnya? Nah, apa lompong tuh? Kita udah marah duluan, kita udah suuzon duluan. Maka wajar kalau hidup kita ini selalu curiga aja sama orang. Nah, ada nanti kegiatan diserahkan dengan satu orang, kok dia aja ya, enak aja dia dapat cairan terus kita enggak. Belum. Nanti ada yang satu lagi, ya Allah, kita udah datang kemari, jangankan kuliah minggu pun tak dapat. Belum. Datang yang satu lagi, jauh-jauh kita datang ini sampai di sana adanya bapaknya, belum lagi kita. Udah terima aja udah. Aku tadi nyampe jam 11:09, satu cepat kali, nggak apa-apa. Udah itu aja, gak usah dibahas. Bisa dibahas. Macam ini di medsos tadi ada saya lihat gubernur Lombok Timur, apa dia bilang, persoalan EPI yang keracunan itu nggak perlu dibesar-besarkan, wajar namanya makanan selalu ada racunannya. Udah tengok aja, astagfirullahaladzim. Udah, gak usah ikut-ikutan, memang ada otak kok kurang ajar, kok aduh, mulut. Awak ini kan paling suka mencampuri urusan orang, betul nggak? Hobi kali. Orang berantem di sana, awal yang paling ribut. Ya, berantem di sana datang awal. Mereka ribut ini, bapak pikir begini. Ngapain dicampuri? Udah biarin aja. Tetangga awal berantem, awal yang sibuk, nelpon polisi. Dalam laporan disebutkan bahwa tetangga pun melakukan KDRT. Ini model-model kita. Nanti guru tegas dilaporkan sama orang tuanya. Gurunya nggak tegas nanti nggak jadi apa-apa, anaknya guru dimarah-marahi. Saya ceramah itu mau di mana-mana masalah itu. Uangkan guru-guru, dia pikir enak kali jadi guru saja. Coba kalau kalian jadi guru, menghadapi anak kalian yang kurang aja, bentuk banyak tingkah, banyak gaya. Belum lagi siswi SMA itu tengok satu dua aku tengok siswi SMA itu yang alami mukanya, selebihnya pakai makeup.
gincu. Kalau nggak percaya kalian nanti seleksi itu, buka tuh di tasnya. Kalau nggak ada bedak di situ, ada sisir di situ, ada gincu di situ. Nah itu mau disalahkan dulu. Kenapa anakku kok jadi begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Ya salahkan diri sendiri. Kalau nggak mau dididik sama gurunya dengan teladan yang baik, nggak usah disekolahkan di situ. Supaya apa? Supaya terjadi ucapan yang baik. Nah, ucapan yang baik itu bisa dengan ucapan tegas, bisa dengan ucapan lembut, bisa dengan ucapan yang mengandung manfaat dan nilai kebaikan dalam kehidupan. Ini ucapan yang tegas. Maaf ya Bapak Ibu, aku bukan mau apa-apa ya. Oh maaf. Ada beberapa sekolah yang saya isi ketika Islamikan. Maaf. Gurunya sendiri tak datang. Gimana itu? Termasuk di wilayah daerah Medan Marelan, Belawan, Medan Degi, Medan Labuan, bahkan sampai keluar kota. Saya ngisi di SMA 1 Tanjung Morawa. Guru agamanya 6 orang, 1 pun tak datang. Gimana itu beri contoh? Kenapa itu bisa terjadi Ustaz? Karena ucapannya tak bisa dipegangnya. Itu gua kalau bisa anak-anak kita begini buktikan dengan ucapan itu. Makanya betul kata Bu Ayu tadi, pernah kali jadi Ustaz. Kalau nggak bisa mempertanggungjawabkan siap-siap. Makanya ada ayat dalam Al-Quran ini membuat saya selalu menangis ketika orang baca itu. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah marah kepada orang yang pandai berucap tapi tak pandai berbuat. Yang kena itu siapa? Ustaz, guru ngaji, guru madrasah, guru agama, guru sekolah. Kena itu. Karena orang ini pandai berucap. Pandai berucap tapi tak pandai berbuat. Ayo sedekah. Terakhir dia nggak pernah sedekah. Yuk kita bersama-sama membangun Islam ke depan. Terakhir dia tidur. Ayo mari kita ciptakan generasi penerus bangsa yang indah, yang Islam, yang Quran, segala macam. Dia sendiri membaca Quran belepotan. Gimana? Inilah yang saya katakan kepada anak saya. Nah, walaupun kau tak jadi qori, yang penting kau pandai baca Al-Quran. Ingat, sebuah rumah akan indah terlihat ketika ada yang membaca Al-Quran, walaupun cuma 1 ayat. Makanya selepas maghrib itu anak-anak saya baca Al-Quran. Nah, kenapa mereka mau baca Quran? Karena ayah maknya baca Al-Quran. Coba kalau ayah maknya habis maghrib tak baca Quran, lewat itu tak akan baca Quran itu. Baru salat maghrib, udah ya, baca Quran tahu, ayah juga, lalu tahu. Baru salat maghrib, udah ya, udah mah, baca Quran, mama aja tak pernah baca Quran. Kenapa gak kita? Marah, jangan. Itu adalah teguran pahit buat kita. Makanya Islam Iran itu yang harus kita perbaiki ucapan ini. Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj itu diperbaiki ucapannya, hatinya. Bahkan dalam sejarah dijelaskan bahwa hati Rasulullah itu dada Rasulullah itu dibelah, diambil hatinya, dicuci dengan air Zam-Zam, lalu dikembalikan lagi pada tempatnya. Tujuannya apa? Supaya jauh dari kedengkian. Ini dengki kalian orang. Ada orang sukses, dengki. Makanya penyanyi SMS itu gak pernah lepas samping sekarang. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ada orang cantik, salah. Ada orang jelek, apa salah. Ada orang pintar, saingan. Ada orang bodoh, syukur. Itu modelnya. Kenapa hati itu bisa dengki? Karena ucapan kita justru tidak baik. Makanya ibu-ibu, bapak guru yang saya hormati, sebenarnya saya gak campur nak ngomong. Karena saya ada guru-guru. Kalau siapapun cerita, guru-guru ini lebih pintar dari ustaz. Cuma mungkin ustaz itu lebih bijak dari guru. Nah, itu aja bedanya.
Kalau pintar nggak kuat, nggak tahu mau guru. Kenapa? Karena kalau nggak ada guru, mana bisa kurang ngomong seperti ini. Mana tahu aku membedakan antara yang tipis dengan yang tebal. Itu dari guru. Tapi sekarang aku tahu mana yang amplop tipis, mana amplop tebal. Itu dari guru. Guru ngajar yang itu. Tahu mana angka 1, mana angka 2 itu guru. Berarti guru itu pintar. Dulu waktu saya SD Bu, ada guru saya namanya Guru Tobi Kristen. Itu kalau ngajar beri 1 ditambah 1 sama dengan 2 masuk kota awal. Dulu. Sekarang anak-anak 1 tambah 1 sama dengan 2. Anak ini nggak masuk. Kan begitu. Sekarang kita tengok model guru dia begitu. Jadi ketika kita mampu untuk berucap baik, hati baik. Kalau hati sudah baik, kita udah lebih baik. Ada orang sukses, alhamdulillah. Ada orang lulus P3K, alhamdulillah. Ada orang lulus PPG, alhamdulillah. Dan senang tahu. Ada yang belum lulus bisa dibantu. Itu yang saya sampaikan dengan istri saya. Ada kawan dia ngajar, udah hampir 10 tahun tak dipanggil PPG. Sekali dipanggil, udah lalu diajari dah sama istri saya model seperti ini begitu. Karena setiap tahun kayak berbeda kalau PPG. Nah, kalau istri saya dulu itu sampingkal dia PPG itu di IAIN pada sini kuat. Jom 3 bulan itu di rumah, hampir rusak komputer aku begini. Udah laptop aku, udah rusak laptop diganti yang ketiga. Dia dapat duit laptop udah hancur. Nah itu aja. Jom, asal udah jom, semua orang yang ada di rumah tuh jangan ada yang ribut. Rumah meriah. Aku lakinya dia jatuh dia. Dari ibu belinya, ya dari ibu ya. Oh pucuk. Mama pucuk. Dia bantu. Nak bercakap udah kan? Tengok ini ya. Aku udah pulang tahu di bini aku tuh, macam orang laki dia ya. Harus nanti siap jom ya. Wah aja tau. Begitulah aku jadi ngomong apa anakku. Nah, ada yang beli mayat. Cuma pelan demi PPG. Aku pun diam ya. Makan kau dah PPG pikir tu. Satu hari pun aku kumpul sama dia, hitung kan. Dia udah bisa bilang ya mak ya, udah berapa banyak ampun yang kita dapat sekian, udah itu berapa isinya sekian. Karena banyak yang PPG kau 3 bulan sekali pun cukup. Aku tiap bulan dapat. Tapi itu tadi demi untuk membangun perlu ada ketegasan ucapan. Yang penting berucap baik. Bapak Ibu guru berucap baik. Jadi mulai hari ini kalau manggil orang pun jangan lagi panggilan Anda Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nah, jawabnya macam mana Ustaz? Waalaikumsalam, humussalam, bukan waalaikumsalam, waalaikumsalam. Nah, nanti kalau mau ziarah ke kuburan, mengingatkan saja. Dan itu rumah orang Bu, Pak. Maka ya, dan namanya rumah orang ya bersikaplah yang baik. Makanya aku kan masuk ke rumah ini, aku kan orang tamu. Dua rumah ya ibu-ibu semua. Makanya kata Rasul, "Mangkane yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan akhirat maka muliakanlah tamunya. Nah, bagaimana cara memuliakan tamu? Kasih minumnya, jangan lupa sama kawannya. Wih, itu tamu. Nah, nanti ketika ziarah, kita kan mau bertamu sama orang, maka bersikaplah sebagai tamu yang baik. Bagaimana tamu yang baik? Masuk rumah, buka sandal. Itu tanah pekuburan, itu rumah orang itu. Maka ketika ibu bapak masuk nanti ke tanah kuburan, buka sandal, hargai datang tuan rumah. Nah, itu udah sampai di sana, udah dosa nyelonong-nyelonong, tengok dulu di mana lah kuburan
nggak sekali setahun. Di situ mau Ramadan baru ziarah, wajar lupa. Ih, kok udah banyak kali orang yang mati ya? Mana kuburan ayahku? Oh, di seluruh sana. Nah, sebelum sampai di seluruh sana, perhatikan dulu langkah kita. Jangan dilangkahi kuburan orang. Itu adanya. Jangan dipijak-pijak, jangan dilangkahi. Kalau nggak mampu kita sampai ujung sana karena banyak kuburan yang akan dipijak, tak usah kita masuk. Dari jauh saja kirim Al-Fatihah itu. Di khusus bila bunyi ayat Al-Marhum Al-Fatihah. Nyampe nggak? Nyampe. Ini dia ya. Yang penting kita melakukan ucapan yang baik. Kalau ucapan itu baik, maka hati baik. Kalau hati baik, perbuatan baik. Kalau ucapan dan hati serta perbuatan sudah menyatu dalam konsep visi-misi ke depan, maka insya Allah generasi kita adalah generasi terbaik. Walaupun pada akhirnya itu kita serahkan kepada Allah. Tadi kan saya bilang, ibu kepingin anak ibu, anak gadis ibu soleha, tapi ibu tak mengajarkan bagaimana supaya mereka menjadi soleha. Bapak kepingin anak-anak lajang bapak itu adalah laki-laki yang soleh, tapi bapak tak pernah mengajarkan bagaimana laki-laki yang soleh. Pulang bawa kerja, buka baju, pakai singlet, celana pendek, duduk di teras, minum kopi, merokok. Ada anak lajang, ditengoknya ayahnya yang pakai celana pendek, pakai singlet, dia pun akhirnya pakai celana pendek. Kan gitu. Ini yang banyak terjadi, saking kehidupan kita semuanya. Makanya kita bicarakan kan Isra Mi'raj. Isra itu kan perjalanan, Mi'raj itu peningkatan. Bagaimana perjalanan kehidupan kita ini untuk sampai kepada sebuah peningkatan. Yang pertama, upgrade keimananmu. Bagaimana cara mengupgrade keimanan? Berucaplah yang baik. Kalau tak mampu, diam. Kan enak. Dapat kue, nggak usah dicibir kue itu. Alah cuma risol, alah bakwan, alah. Nanti dikasih tahu sama orang jawabannya, alah baru itu aja. Bersyukurlah kita hari ini bisa hadir dalam majelis ini. Kata Rasulullah, siapa yang hadir dalam sebuah majelis taklim, maka Allah akan berikan pahala seperti pahala orang yang 1000 rakaat melaksanakan sholat sunnah. Ibu bapak pernah nggak sholat sunnah 1000 rakaat? Bu pernah bu? Sholat sunnah 1000 rakaat pernah nggak? Bapak pernah nggak? Sama, aku nggak pernah. Tapi dengan duduk di majelis taklim, kita sudah dapat pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat kata Rasul. Luar biasa, kita ucapan yang baik. Sampai di sini kita berucap yang baik, jumpa kawan, assalamualaikum, cerita-cerita yang baik, inilah kebaikan demi kebaikan yang pada akhirnya mendatangkan keberkahan. Nah kalau keberkahan sudah datang, insya Allah mudah-mudahan hidup kita walaupun ditengok orang susah, tapi kita tidak akan pernah kesusahan. Saya bukan guru sertifikasi, saya bukan guru PNS, saya bukan juga guru honor, karena saya hanya sebatas seorang mubaligh, penyampaikan dakwah. Istri saya juga bukan seorang PNS, bahkan dia sampai hari ini belum diangkat P3K, karena dari Kementerian Agama belum ada yang namanya proses pengangkatan P3K untuk guru swasta yang ada di Dignas. Maka dibicarakanlah di Komisi 3 DPR RI agar guru-guru madrasah itu di P3-kan, tapi sampai hari ini belum ada putusan yang pasti. Pertanyaannya, susahkah hidupnya? Tidak. Alhamdulillah, saya sudah bisa bangun rumah, beli mobil, punya tanah, udah umroh, walaupun tidak P3-kan. Ini dulu sebelum lulus P3K, baik kali orang. Udah lulus P3K, sombongnya anak keturunan. Banyak tak gitu? Banyak. Kenapa? Karena hatinya tak baik sehingga perbuatan tak baik. Kok bisa tak baik perbuatannya tak baik? Karena ucapannya tak baik. Kita mulai dari ucapan. Terkejut, astagfirullah. Dapat rezeki, alhamdulillah. Melihat ketakjuban alam, masya Allah. Mendengar musibah, inna lillah.
Enak? Tidak diajarkan kita dalam Islam, tapi tidak pernah terlatih. Cuma tadi sholat diajarkan kita bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha. Sehat afiatkanlah badan dunia Allah dan berikanlah obat yang terbaik. Itu makanya sebagai ulama ada memberikan amalan kepada kita ya, ketika kita sakit ambillah air putih, bacakan selawat, hembuskan di air itu, baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha, hembuskan itu, insyaallah sembuh. Itu ada mana? Supaya apa? Supaya kita terlatih. Lisan lidah ini tidak bertulang. Tapi kalau sudah melukai hati, susah mencari obat. Kalau bedah lukai tubuh masih ada obatnya, tapi kalau lidah lukai hati, kemana obat tidak dicari. Maka ya, kita menjaga ucapan kita, berucaplah yang baik, kalau tak mampu diam, kata Rasul. Jadi kadang-kadang datang suntuk. Tahu ciri-ciri orang suntuk apa? Ciri-ciri orang suntuk adalah kalau ketemu dia suntuk apa? Ciri-ciri. Awak udah bagus-bagus dulu, datang dia bercakap pula dia, karena suntuk apa? Ada satu kisah, ya, seorang nenek menyeberang dari sini kemari. Tiba-tiba, habis nenek itu menyeberang, datang anak muda. Digandengnya nenek itu, dan diseberangkannya lagi kemari. Lalu apa kata nenek itu? Memang kurang ajar kau ya, kata nenek. Loh kenapa nek? Kan nenek bukan mengucap terima kasih, aku udah seberangi nenek. Aku baru nyebrang dari situ ke sana. Kau seberangkan lagi kemari. Kau seberangkan lagi aku ada. Seberangkan lagi nenek itu ke situ. Itulah model kita. Artinya apa? Udah tahu di situ tak baik, didekati. Udah tahu di sana baik, dijarang-jarang dekat. Udah tahu ucapan itu tak baik, diucapkan juga. Udah tahu ucapan yang baik itu ini adalah tak dikerjakan. Begitu lagi. Maka suntuk yang datang. Kalau sudah pikiran suntuk, maka semuanya menjadi suntuk. Tengok lagi suntuk. Berdoa pun jadi suntuk. Dia nak berdoa kepada Allah, tapi doanya suntuk. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jika suamiku ya Allah tidak bisa bersamaku, maka aku ikhlas kalau dia bersamamu. Kan doa suami mati namanya. Apa aku ingin kali kalau ibu-ibu dikawin lagi ya? Ada lagi ibu-ibu. Ibu-ibu ini kalau udah tahajud angkat tangan loh. Yang paling sering tahajud di dunia ini perempuan apa laki-laki? Perempuan. Tapi justru apa yang diminta perempuan ini tak tahu apa kepada Allah. Toh begitu-begitu saja perempuan. Nah, bangun dia tahajud berdoa dia sama Allah. Doa lagi suntuk. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, aku tahu ya Allah kau udah kasih kepada aku pasangan hidup, walaupun orangnya agak jelek, hidungnya pesek, rambut keriting, berkeringat, gak pernah masuk TV, kalau tidur borok, ketiaknya baru. Semua sampai ke sama Allah. Ngapain doa begitu? Udah doa suntuk juga. Ya udah, doa yang bagus-bagus. Bagaimana supaya doa itu bagus? Maka dimulailah dari kita berucap yang baik. Itu dia ya. Jadi bapak ibu guru yang dirahmati Allah. Makanya Islam bilang kita mau nggak diberkahi? Mau. Kalau mau diberkahi, perbaiki ucapan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tingkatkan koneksi kita kepada Allah. Maksudnya apa? Perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki rezekimu. Kan itu dia. Siapa yang nggak kepingin kaya? Semua pingin kaya. Siapa yang nggak kepingin pintar? Semua pingin pintar. Tapi justru, kenapa kita terus begini terus? Jangan salahkan siapapun, tapi kembali kepada diri kita.
Ini kita mau masuk Ramadan. Ada jemaah bertanya, Ustaz boleh nggak nyambut Ramadan jalan-jalan? Silakan. Nggak ada yang larang kok. Ada jemaah saya di daerah Sukarami, Medan Area. Orang itu jalan-jalan, dibuat orang tua sepandu. Keluarga besar Imam Jotek mengucapkan selamat menyambut Ramadan. Keluarga besar Imam Jotek, rupanya Imam Jotek itu ikatan masyarakat ajo-ajo dan ete-ete. Abu Ayyub Mardia membawa guru-guru sebelawan ini, Sekjen K3S membawanya untuk jalan-jalan. Silakan, gak ada yang larang. Tapi jangan lupa bahwa ketika nanti kita sudah sampai di lokasi, jangan ada yang tidak sholat. Kenapa saya katakan demikian? Banyak di antara kita keluarga-keluarga muslim ini kalau sudah pergi ke satu tempat sholat lewat. Pergi ke Mama Piu, Mama Semelin, beras tagi, samosi, melihat air berwarna-warna, giliran ajan berkumandang bergerak dia tidak untuk melaksanakan sholat. Pergi nanti ke daerah Gundani atau pergi ke lokasi-lokasi yang ada kolam renangnya seperti Muara Indah dan segala macam. Ada namanya kolam ombak, ada namanya kolam arus. Giliran azan zuhur lewat tak ada yang sholat. Asik bermain-main. Gimana Allah memperbaiki rezeki kalau sholat tidak begitu? Bukankah Isra Mi'raj ini yang dijemput oleh Rasulullah itu adalah sholat? 5 rukun Islam, yang pertama 2 kalimat syahadat, itu tertuang dalam sebuah hadis. Kemudian ada yang namanya puasa di bulan suci Ramadan, itu tertuang di dalam ayat Quran dan ada hadis Nabi merintahkan itu. Kemudian yang ketiga membayar zakat, itu tertuang di dalam hadis dan Al-Quran. Naik haji bagi yang mampu, itu juga tertuang dalam hadis dan Al-Quran. Tapi ada satu perintah wajib yang bukan hanya tertuang di dalam Al-Quran dan hadis, tapi itu juga harus dijemput oleh Rasulullah di Sidratul Muntaha. Apa itu? Sholat 5 waktu. Luar biasa. Tapi justru kita sholatnya begitu. Ini nanti terawih macam-macam nih. Ada jemaah saya, udah ketika mau sholat terawih dia tanya, lama ketua BKM, Pak, nanti imam sholat terawih siapa Pak? Ustaz Gani. Rupanya tak cocok dia sama Ustaz Gani. Waktu sholat itu menggudu aja bawaannya, udah. Terakhir besok aku dia bilang, tak mau lagi aku sholat di situ. Kenapa? Imamnya Ustaz Gani. Pindah dia sholat ke sana. Sampai di sana imamnya Ustaz Gani juga. Ya, menggudu lagi begitu. Akhirnya dia bilang sama kawannya, tak mampu sholat situ lagi, imamnya Ustaz Gani. Pindah dia ke masjid depan. Sampai di masjid depan, siapa imamnya? Ustaz Gani. Akhirnya gara-gara Ustaz Gani tak sholat dia. Dan rugi siapa? Dia. Apalagi jangan pilih-pilih imam. Ini banyak terjadi. Ibu-ibu nanti kalau mau sholat nanti tahu sapalah anggar-anggar kalian. Yang banyak anggar ini kadang ibu-ibu nih. Mau kena baru, dibawalah ke masjid mukena tuh. Masih kecium aroma pajak tuh, baru. Sholat di samping AC kencang, berembus aroma mukena baru tuh. Orang yang sholat di sebelahnya bukan lagi khusyuk malah mencium. Ih, bau aromanya sedap hati ya kan? Saat sholat kita ada sholat kepingin dipuja, dipuji, disanjung, dihormati. Ada lagi sholatnya, kebanyakan sekarang kita perhatikan sholatnya ada yang sholat PSMS, persatuan sholat maghrib saja. Ada yang sholatnya Persija, persatuan sholat Isya saja. Ada yang sholatnya PSSI, persatuan sholat subuh insya Allah. Kalau teman sholat, kalau tak teman tak sholat. Ada lagi yang lebih banter lagi adalah PSDS, persatuan sholat 2 kali setahun, Idul Fitri, Idul Adha.
itu pun macam dia pula lah imamnya. Kain sarung baru baca ucap, kain sarung cap baca duduk. Orang lagi mau tenang-tenang aja, itulah model sholatnya. Ada lagi yang sholatnya kalau bisa ditengok orang sampai sholat pun disetting. Allahu Akbar. Cici kalau itu nggak dia perangkat umroh. Tawaf, kita kalau tawaf itu mengini Ka'bah kan harus usul pakainya toksis. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Ya Allah, sambil tawaf streaming deh. Habis itu posting sa'i gitu juga. Selesai tawaf ada namanya sunat tawaf di belakang makam Ibrahim. Dia pesan nama kawannya, nanti kalau mau sholat pada saat sujud dan videokan ya, dia kurang makan. Nah, videokan dari bilang orang hebat kali lah kawan yang sujud tuh. Ada yang lagi minta difoto ketika berdoa di depan pintu Ka'bah, Mu'tazam, difoto. Kalian mau beribadah atau mau selfie? Bahkan mamanya mati itu diselfie kan? Duduk di samping maknya difotokan yang maknya sama dia. Mau sudah meninggal mama gue ya Allah, bikin di Facebook, Instagram, WA dan segala macam. Untuk apa? Gimana Allah mau memperbaiki kehidupan kita? Gimana Allah mau memperbaiki perjalanan kehidupan kita kalau koneksi kita dengan dia nggak pernah kita tingkatkan? Sholat kita masih berada pada kondisi yang tidak baik. Ini yang sering meninggalkan sholat banyak laki-laki. Kalau perempuan jarang berada. Apalagi nanti Ramadan, bangun jam 3 pagi sebelum masak sahur tahajud dulu itu. Kalau laki-laki udah nggak tahajud dibangun ini payah kan? Udah laki-laki. Makanya ini harus kita perbaiki. Apalagi kepada bapak ibu guru yang betul-betul kita hormati. Dan kalau justru kita tidak mencerminkan nilai sholat, maka itu yang akan membahayakan kehidupan kita. Ciri-ciri orang sholat, satu, tegas. Kalau AA, BB, takbirkan. Yang kedua, ciri-ciri orang sholat itu adalah apa yang dia peroleh dari sholat itu yang dia praktekkan dalam hidupnya. Di mana itu? Ketika dia mengangkat takbir, Allahu Akbar. Saat itu dia akan berkata kepada Allah, ya Allah, ku angkat tanganku ya Allah untuk memuji kebesaranmu. Tidak ada orang yang berhak memuji selain Engkau ya Allah. Tapi nyatanya dalam praktek kehidupannya apa? Minta dipuji, minta disanjung, tidak dihormati, tidak dipuji dan lain sebagainya. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau dikelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Sadar diri, tahu diuntung. Ini orang yang sholat. Kalau orang yang nggak sholat, nggak akan pernah sadar diri dan tak tahu diuntung. Ini Rasulullah yang bersolat itu luar biasa, Pak. Ketika Rasulullah bilang salam sama Allah, Assalamualaikum ya Allah, Allah tak jawab. Lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat, ya malaikat, kenapa Allah tidak menjawab salam saya? Ya Rasulullah, Allah itu tidak gila pujian, Allah tidak gila dihormati. Allah itu adalah sesuatu zat yang harus dihargai. Makanya ketika Rasulullah bertemu Allah Rasulullah berucap, At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun lillah. Itu kata Rasul. Ya Allah, aku serahkan kepadamu keberkahan darimu, dan kemudian Engkau yang memberikan kebaikan buatmu dengan izinmu ya Allah. Allah Maha Kuasa.
Lalu Allah memberi salam kepada Rasulullah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan buat engkau wahai Nabi, rahmatku selalu besertamu. Dijawab oleh Rasulullah, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan bagi kami dan atas hamba-hambamu yang soleh. Lalu para malaikat bertasbih, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itulah yang kita baca ketika kita melaksanakan tahiyat. Itu percakapan Rasulullah dengan Allah. Makanya ketika dikatakan perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki rezeki. Gak usah takut kita hidup bismillah. Karena takut hidup miskin, terakhir semua bantuan dikejar, BNT diambil, PKH diambil, lansia diambil. Saya ketika tinggal di tanah 600 Marelan, waktu musim Covid itu, jangankan bantuan beras segala macam, masker aja pun aku tak dapat dari rumah. Susah kan saya? Kita nggak takut miskin lah. Kita nggak takut kita berada pada sesuatu yang tidak baik. Kita khawatir kalau sholat kita tak beres, maka tak beres semuanya. Kalau semuanya tak beres, apa boleh buat? Makanya saya menyampaikan ini pelan-pelan sama bapak ibu guru. Saya takut tak khawatir, tapi saya takut saya bermimpi. Apapun ceritanya, inilah pengalaman-pengalaman hidup kita. Yang saya angkat semua ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Berapa banyak orang yang kepingin hidupnya bahagia tapi tak sholat. Berapa banyak orang yang kepingin memperoleh rezeki dari Allah tapi tak pernah sholat. Berapa banyak orang yang ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik dalam hidup ini tapi tak sholat. Bukankah sholat itu adalah menjalin hubungan kepada Allah? Sholat. Diperdagangkan lagu-lagu syair tentang sholat, diperdagangkan syair-syair tentang sholat, juga tak mau sholat. Gimana Allah mau memperbaiki kehidupan kita? Gimana Allah mau memberkahi perjalanan kehidupan kita kalau kita justru tidak mau sholat? Sholat adalah hubungan yang sangat begitu terbaik kepada Allah. 2, 4, 4, 3, 4 itu adalah telepon yang harus kita sampaikan kepada Allah, berkomunikasi. Maka orang yang sholat, insya Allah silaturahminya bagus. Tapi kalau orang yang tak sholat, silaturahminya tidak bagus. Makanya ibu bapak saudaraku yang berbahagia, kalau maaf ya, kalau ibu sholat, mudah-mudahan hubungan dengan suami bagus. Ada nggak ada duit bagus, begitu juga dengan bapak. Ini kadang-kadang banyak perhatikan, dan para suami ini kok takut sama istri. Kalau dia sholatnya nggak boleh takut sama istrinya, dia harus takut kepada Allah. Tapi justru tengok di medsos semua, suami dipukul pakai panci, dipukul pakai ini, ya Allah, di mana harga diri? Ini yang harus kita perbaiki. Maka Isra Mi'raj Rasulullah intinya sebenarnya sholat. Maka Isra Mi'raj kita adalah sholat. Kalau sholat kita sudah beres, kalau sholat kita sudah bagus, maka insya Allah semuanya pun bagus. Tapi kalau sholat kita tidak bagus, maka pada akhirnya kehidupan ini pun tak bagus. Ini kadang-kadang awak perhatikan, banyak ibu-ibu, bapak-bapak kita perhatikan, kok makin tua makin tak sholat, kok makin tua kok makin jauh dari Allah. Ada apa ini? Wallahu a'lam, kita tak boleh berburuk sangka. Tapi begitulah, coba perhatikan di sekitar kita. Ada tetangga saya di situ, makin tua makin tak mau dekat dengan Allah. Makin banyak tingkah, matentengan segala macam, ya Allah. Satu hari pernah aku ajak ngomong bapak itu, Pak, ya, bapak udah tua lupa. Terus, bapak udah nggak sholat. Alah, sholat itu kan nanti, urusan kita Allah itu. Kalau tiba-tiba bapak itu dipanggil Allah, gimana? Kalau kita mau mati nggak lihat usia, anak baik bisa mati. Awak dia jadi. Coba kalau sampai nanti dikasih bantuan BNT, coba tak bilang kata kita.
Kenapa itu terjadi? Karena kita merasa bahwa bantuan dari manusia itulah yang kita harapkan, sehingga kita bisa mendapatkan sanjungan dan pujian, tapi kita lupa ada bantuan dari Allah yang harus kita segerakan. Ibu bapak saudaraku yang berbahagia, maka Isra Mi'raj kita yang kedua adalah bangun koneksi dengan Allah indah, tingkatkan koneksi kita kepada Allah. Dan bagaimana cara meningkatkan koneksi itu? Yuk kita melakukan perbaikan sholat. Perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki hidupmu. Pernah ibu perhatikan anak ibu sholat supaya ada perbaikan? Pernah kita perhatikan saudara-saudara kita? Tahu kalau saudara nggak kita perhatikan anak kita, coba perhatikan kalau dia sholat. Saya dulu itu asal kami sholat, sebelum kami melaksanakan sholat satu keluarga itu diperintahkan dulu dibaca itu bacaan-bacaan sholat itu kuat-kuat. Ada nggak zaman sekarang seperti itu? Langka. Maka wajar anakku Allahu Akbar, Allahu Akbar. Entah ini baca tak tahu. Kalau dulu kita belum pernah diajarkan seperti itu. Allahu Akbar, baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka sampai sekarang itu membekas dalam diri kita, sehingga ketika kita sholat kita hafal apa bacaan-bacaan sholat. Sekarang banyak orang yang tak hafal bacaan sholat, termasuk bacaan tahiyat itu tadi. Masih ada yang kesalahan. Maka ibu bapak saudara yang berbahagia itu, kita bangun koneksi kita kepada Allah. Kalau koneksi kita kepada Allah sudah bagus, bagus kan? Di mana manusia kita? Apapun yang kita harapkan, apapun yang kita sampaikan, semuanya itu akan mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra Mi'raj Rasul itu sudah jelas diberkahi Allah. Isra Mi'raj kita belum tentu. Maka yuk Isra Mi'raj kita ini perjalanan kehidupan untuk sampai kepada sebuah peningkatan. Mari kita memperbaiki ucapan kita dengan mengupgrade keimanan kita. Yang kedua, yuk kita bangun koneksi kepada Allah lebih baik dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau ini sudah kita lakukan, maka insya Allah saya percaya betul 100%. Mudah-mudahan tema yang tertuang itu akan menjadi sesuatu yang teraktualisasi dan teraplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf kepada kita semua, mana tahu ada penyampaian saya yang menyinggung hati dan perasaan, tapi semua ini memang sudah saya tata secara indah, karena saya tidak mau sembarangan berbicara dengan para guru. Kenapapun ceritanya, saya juga pernah belajar dengan guru. Saya menghormati guru-guru kita, walaupun bapak ibu guru tak pernah mengajari saya, tapi saya anggap bahwa bapak ibu guru adalah guru saya. Ketika saya berbicara dengan guru, saya juga tidak mau sembarangan berbicara. Saya akan atur ucapan itu dengan sebaik-baiknya agar saya mengerti dan memahami bahwa begitulah hebatnya jadi seorang guru. Walaupun saya pernah menjadi seorang guru dan itu tidak lama, tapi saya sudah merasakan bagaimana pahit getihnya seorang guru. Apalagi sekarang sudah ribut saya perhatikan di beberapa tempat tentang pengangkatan petugas MPG dari P3K, sementara guru honorer 10 tahun tak diangkat-angkat juga. Sabar ibu ya, percayalah Allah itu akan mengangkat ibu dari pegawai P3K di surga. Kalau bukan dapat ibu dari surga. Makanya ada dalam ilmu tasawuf diajarkan kepada kita, jangan kau campur bumi. Kalau kau mencampur bumi, kau maka akan mendapatkan sebahagian dari bumi. Tapi campurlah langit. Kalau kau mencampur langit, maka kau akan dapatkan semua isi bumi. Maka kepada bapak ibu guru, bersabarlah, kuat-kuatlah. Dengan sangat begitu banyaknya penderitaan yang diberikan pemerintah kepada guru, tapi saya percaya guru adalah sesuatu yang harus dihormati, pahlawan tanpa tanda jasa. Hari ini saya berbicara dengan guru. Mohon maaf saya kalau saya tadi menggurui atau mengajar, tapi tidak ada maksud saya di situ, tapi semata-mata adalah
Saya akan mengajak kita semua, yuk untuk memperbaiki diri saja. Saya perbaiki diri, Bapak Ibu guru perbaiki diri dengan membicarakan tentang Isra wal Mi'raj kita, perjalanan kehidupan kita untuk sampai kepada sebuah peningkatan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terakhir, yuk mari kita tutup dengan doa. Karena lama-lama pun aku berbicara, tengok kepada ribut semua. Gak tahu gak boleh lapor semuanya. Apalagi saya 2016 saya kan didiagnosa oleh dokter terkena penyakit asam lambung. Jadi kata dokter, Ustaz jangan terlambat makan siang. Nah itu dia, makanya saya tak mau lama-lama. Udah jam 12 saya lihat ini. Semoga pertemuan kita pertemuan yang berkah dengan Allah. Yuk kita berdoa kepada Allah agar pertemuan kita pertemuan yang barokah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami menyadari bahwa banyak ucapan kami yang justru tidak memberikan kebaikan dalam hidup kami. Kami juga menyadari bahwa terkadang hati ini selalu berbenturan dengan semua kebaikan yang Engkau ajarkan. Kami juga menyadari bahwa perbuatan yang kami lakukan adalah perbuatan yang belum sesuai dengan kode etik, aturan dan ketentuan yang Engkau berikan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami juga menyadari bahwa banyak perilaku kehidupan kami yang justru menyimpang dari ajaran-Mu. Kami juga menyadari bahwa banyak konsep fikir yang kami keluarkan yang rumusan itu terkadang tidak memberikan manfaat buat kami, apatah lagi buat orang lain. Kami juga menyadari ya Allah bahwa ketika kami memberikan satu pendidikan dan ajaran kepada orang-orang yang kami kasihi dan kami cintai, mungkin di sana ada sesuatu yang justru terkadang bersentuhan dengan sesuatu yang tidak pernah Engkau ridhoi. Kami juga menyadari ya Allah bahwa di dalam diri kami ini masih ada sikap egoisme, masih ada sikap mau menang sendiri, masih ada sikap yang justru terkadang tidak memberikan kebaikan dan keberkahan dalam hidup kami. Kami juga menyadari ya Allah bahwa terkadang apa yang kami perbuat adalah sesuatu yang mungkin kami tahu dan kami sengaja, tapi kami pura-pura tidak tahu, bahkan tak mau tahu. Kami juga menyadari ya Allah bahwa ilmu yang Engkau berikan kepada kami justru terkadang itu tidak bisa kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangankan untuk orang lain, untuk diri sendiri pun sulit rasanya. Kami juga menyadari ya Allah bahwa terkadang kami merasa bahwa kamilah orang yang paling hebat. Kami merasa bahwa kami adalah orang yang pantas dan layak untuk dihormati. Kami juga merasa bahwa kami adalah orang yang banyak peduli dengan orang lain. Tapi terkadang itu hanya sebuah rasa yang justru tidak pernah teraplikasi dalam konteks kehidupan nyata. Kami juga menyadari ya Allah bahwa banyak kesalahan yang kami lakukan, banyak dosa yang kami perbuat, baik kepada orang tua kami, kepada abang, adik, kakak kandung kami, kepada saudara-saudara kami, kepada mertua kami, kepada anak keturunan kami, kepada sahabat-sahabat kami, bahkan kepada orang-orang yang justru sangat peduli kepada kami. Untuk itu ya Allah, dengan kesadaran ini ya Allah, sadar hati kami, sadar ucapan kami, sadar fikir kami, sadar perbuatan kami. Kami bermohon dan bermunajat kepada-Mu agar Engkau berikan pengampunan-Mu ya Allah. Ampunkan dosa dan kesalahan kami, ampunkan dosa dan kesalahan abang, adik, kakak kandung kami, ampunkan dosa dan kesalahan orang tua dan mertua kami, ampunkan dosa dan kesalahan anak keturunan kami, ampunkan dosa dan kesalahan pasangan hidup kami, ampunkan dosa dan kesalahan sahabat-sahabat kami, ampunkan dosa dan kesalahan para ulama, para ustaz, para muballigh, wa ustaz dan muallimah, dan ampunkan dosa kesalahan kami kepada seluruh makhluk yang Kau ciptakan di alam ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terkhusus ya Allah, berikan pengampunan-Mu kepada kedua orang tua kami,
kepada ayah dan ibu kami, walaupun mereka sudah tiada. Jikalau mereka masih hidup, ya Allah, berikan pengampunan-Mu kepadanya, ya Allah, dengan Engkau berikan kepanjangan umur dan Engkau berikan kesehatan, lalu Engkau berikan keberkahan di dalamnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hari ini kami berkumpul di KBIH Al-Mukhlisi adalah untuk melaksanakan satu rangkaian kegiatan yang bisa dijadikan ibadah memperingati Isra wal Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami yakin, ya Allah, bahwa Isra Mi'raj Rasulullah kekasih-Mu adalah Isra Mi'raj yang Engkau berkahi, dan kami juga berharap, ya Allah, agar Isra Mi'raj kami juga Engkau berkahi, ya Allah, agar kami bisa mencapai kepada sebuah cita-cita dan masa depan yang lebih indah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, selamatkan diri kami, selamatkan keluarga kami, lindungi diri dan keluarga kami, berikan kami kebaikan demi kebaikan, agar kami mampu untuk berucap, berpikir, berhati, berbuat, melangkah di muka bumi ini sesuai dengan aturan dan ketentuan-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kabulkan doa kami, ridhoi pertemuan kami, berkahilah semua yang ada di dalamnya, luluskan segala cita-cita dan masa depan kami, masukkan kami ke dalam surga-Mu, dan kumpulkan kami pada golongan hamba-Mu yang beriman dan bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Burung balang, burung merpati, burung perkutut, burung cendrawasih, itulah jenis-jenis burung di Indonesia. Ikan mujair, ikan sembilang, ikan mujair, kalau sudah cari aku pasti pulang. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.